Pengertian pembelajaran terpadu. Ada dua istilah secara teoritis yang memiliki hubungan saling terkait dan ketergantungan satu dengan yang lainnya, yaitu kurikulum terpadu, integrated curriculum, dan pembelajaran terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui paduan isi, keterampilan, dan sikap. Pemaduan ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kebanyakan masalah dan pengalaman sehingga untuk memahami dan mempelajari serta memecahkannya diperlukan multi-skill atau kemampuan yang banyak. Yang keduanya, tuntutan interaksi kolaboratif yang tinggi dalam memecahkan berbagai masalah. Ketiga, memudahkan anak membuat hubungan antara skema dan transfer pemahaman antar konteks. Yang keempat, demi efisiensi waktu pembelajaran. Yang kelima, adanya tuntutan keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Fokus perhatian pembelajaran terpadu terletak pada proses yang diterima siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekelilingnya serta dalam rentan kemampuan dan perkembangan anak sesuai dengan umurnya. Berikutnya, pengertian pembelajaran terpadu suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak atau simultan. Selanjutnya, merakit dan menggabungkan sejumlah konsep dalam mata pelajaran yang berbeda dengan harapan siswa agar belajar dengan lebih baik dan bermakna. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pendekatan ini berangkat dari pembelajaran yang menolak proses latihan atau hafalan atau yang sering disebut dengan metode drill. Teori pembelajaran ini dimotori oleh para tokoh psikologis yang bernama Gestalt, termasuk teori Piaget. Pelaksanaan pendekatan pembelajaran terpadu bertolak dari suatu topik atau tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama-sama dengan anak. Tujuan dari tema itu untuk menguasai konsep-konsep dari mata pelajaran terkait dijadikan sebagai alat dan wahana untuk mempelajari dan menjelajahi topik atau tema tersebut. Pendekatan pembelajaran terpadu ini lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Karakteristik pembelajaran terpadu. Penerapan pendekatan pembelajaran terpadu di sekolah bisa disebut sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan, terutama dalam rangka mengimbangi gejala-gejala penjelajahan isi kurikulum yang sering terjadi dalam proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam pembelajaran terpadu. Pertama, berpusat pada siswa. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu yang memberi kemudahan-kemudahan dan memberi fasilitas kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Artinya, guru memfasilitasi siswa dengan berbagai macam bentuk kegiatan untuk melakukan aktivitas. Karakteristik yang berikutnya, pengalaman langsung atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata dengan bentuk konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Pengalaman langsung ini dapat
dilakukan siswa dalam pembelajaran yang dirancang oleh guru sebagai fasilitator. Karakteristik berikutnya adalah pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas. Pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan siswa pada saat ini. Jadi, pembelajarannya dilaksanakan dan diarahkan dengan kegiatan-kegiatan siswa yang dilakukan sehari-hari dan dekat dengan kehidupan siswa. Karakteristik berikutnya menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik berikutnya bersifat luas atau fleksibel. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan keadaan lingkungan, sekolah, keadaan siswa, bahkan mungkin dikaitkan dengan keadaan rumah siswa tersebut. Karakteristik berikutnya, hasil belajar dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalisasi potensi yang dimilikinya, yang dimana siswa tersebut meminati hal-hal yang dia minati. Beberapa kelebihan dari pembelajaran terpadu ialah pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan siswa, karena guru dapat mengaitkan dengan keadaan lingkungan siswa dan kehidupan siswa, keadaan kehidupan siswa. Manfaat berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kelebihan berikutnya, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Kelebihan berikutnya, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar akan dapat bertambah lebih lama. Pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemukan siswa dalam lingkungannya, menumbuh kembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Itu adalah kelebihan dari pembelajaran terpadu. Nah, terdapat beberapa kelemahan dari pembelajaran terpadu. Kelemahan penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar yaitu yang pertama, pada kurikulum 2004, kompetensi dasar mata pelajaran yang ada di semua. Pada kurikulum 2004, kompetensi dasar pada mata pelajaran yang ada tidak semua dapat dipadukan, sehingga menyulitkan guru dalam mengembangkan program. Dalam kurikulum 2004, pembelajaran masih dipisahkan antara matematika, bahasa Indonesia, dan yang lain-lainnya. Sehingga kompetensi dasar pada masing-masing pembelajaran sulit untuk dipadukan. Kemudian, membutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Jika sarana dan prasarana belajar yang tidak memadai,
maka proses pelaksanaan pembelajaran terpadu tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa yang akan dicapai. Kelemahan yang ketiga adalah belum semua guru memahami konsep pembelajaran terpadu secara utuh. Kendala utama dalam pelaksanaan ini yaitu sifat komprehensif guru atau konservatif guru. Pada umumnya, guru merasa senang dengan proses pembelajaran yang sudah biasa dilakukan, yaitu pembelajaran yang konvensional. Dalam artinya, guru sudah masuk ke dalam zona nyaman. Artinya, guru tidak mau merubah sistem pola pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini. Jadi, guru mau melakukan pola pembelajaran sesuai dengan apa yang sering telah dilaksanakannya. Landasan pembelajaran terpadu pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh guru pada waktu merencanakan, melaksanakan, serta menilai proses dan hasil belajar. Landasan yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu meliputi landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan praktis. Landasan filosofis yang dimaksud pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bahkan dalam landasan filsafat ini menjadikan landasan utama untuk melandasi aspek-aspek yang lainnya. Perumusan tujuan, kompetensi, dan isi materi pembelajaran terpadu pada dasarnya bergantung pada pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berbeda pula. Landasan filosofis, terutama yang berkaitan dengan psikologis perkembangan, psikologi perkembangan dan psikologi atau teori belajar akan mempengaruhi terjadinya pelaksanaan pembelajaran terpadu. Landasan perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalaman sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal berbagai isi materi pembelajaran terpadu tersebut disampaikan kepada siswa. Sedangkan landasan praktis berkaitan dengan kondisi-kondisi yang nyata pada umumnya terjadi dalam proses belajar saat ini, sehingga harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 filsafat. Yang pertama, aliran filsafat progresivisme, di mana aliran ini memandang bahwa dalam proses belajar, siswa harus mendapatkan pemecahan atau bersifat problem solving. Aliran progresivisme beranggapan bahwa proses pembelajaran pada umumnya perlu sekali ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alami, dan memperhatikan pengalaman siswa. Aliran filsafat yang berikutnya adalah aliran filsafat konstruktivisme. Aliran konstruktivisme ini menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Artinya, manusia membangun pengetahuan melalui objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan di mana ia belajar, dan lingkungan di mana ia memperoleh objek, fenomena, dan pengalaman tersebut. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Bagi aliran konstruktivisme,
Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada siswa, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Artinya, siswa harus mencari sendiri pengetahuan tersebut dan mengkonstruksikannya pengetahuan tersebut dan membangun pengetahuan tersebut sendiri secara mandiri. Yang ketiga adalah aliran humanisme. Menurut aliran humanisme, proses belajar dimulai dan ditujukan untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan, kekhasan, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Implikasi dari hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga bersifat individual. Pengakuan adanya siswa yang lambat dan yang cepat. Penyikapan yang unik terhadap siswa baik yang menyangkut faktor personal individual maupun menyangkut faktor lingkungan sosial masyarakat. Secara fitrah, siswa memiliki bekal atau potensi yang sama dalam upaya memahami sesuatu. Implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu guru merupakan suatu sumber informasi. Siswa sebagai subjek belajar secara kreatif mampu menemukan pemahaman sendiri. Dalam proses pembelajaran, guru lebih banyak bertindak sebagai model, teman, pendamping, pemberi motivasi, penyedia bahan belajar, dan aktor yang juga bertindak sebagai siswa atau pembelajar. Dilihat dari motivasi dan minat siswa memiliki ciri tersendiri. Selain landasan filosofis, pembelajaran terpadu juga dilandasi oleh beberapa pandangan psikologis. Hal ini disebabkan bahwa proses belajar itu sendiri berkaitan dengan perilaku manusia, dalam hal ini yaitu siswa. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan lingkungannya, siswa dengan siswa yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pembelajaran diharapkan adanya perubahan tingkah laku dan perilaku siswa menuju kedewasaan, baik fisik, mental, dan spiritual. Pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran terpadu adalah yang pertama, pengalaman langsung siswa adalah kunci dari pembelajaran. Siswa adalah kunci dari pembelajaran, yang berarti bukan pengalaman orang lain atau gurunya yang ditransfer melalui berbagai bentuk media, tetapi siswa mengalami secara langsung dalam pembelajaran, yang akhirnya siswa dapat memperoleh dan menemukan sendiri pengetahuan tersebut, memperoleh pengalaman tersebut. Yang kedua, siswa dapat menemukan pola dan hubungan antara gagasan yang ada dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, peran guru bukanlah satu-satunya pihak yang paling menentukan, tetapi lebih banyak bertindak sebagai tuturi handayani di belakang memberi dorongan. Guru dalam hal ini harus memberi motivasi dan dorongan kepada siswa agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan secara terpadu. Berikutnya, keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu, dan anak melihat dirinya dan sekitarnya secara utuh dan holistik, secara menyeluruh. Landasan berikutnya adalah landasan praktis. Landasan praktis diperlukan karena pelaksanaan pembelajaran terpadu secara aplikatif di kelas dengan landasan praktis, kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek dapat dipersempit dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu, sehingga siswa akan membantu berpikir secara teoritis dan pada saat yang sama mampu berpikir secara praktis.
Selain ketiga landasan di atas, dalam pembelajaran terpadu perlu dipertimbangkan landasan lain yaitu landasan sosial budaya dan perkembangan ilmu dan teknologi. Landasan sosial budaya penting dipertimbangkan karena interaksi sosial dan budaya siswa di dalam kelas itu akan berbeda-beda. Begitupun dengan lingkungan dan interaksi siswa memiliki hubungan sosial dan budaya yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sosial dan budaya ini akan amat sangat menentukan karena siswa memiliki hubungan sosial dan cara bersosialisasi yang dibawa dari rumahnya serta budaya yang dimiliki sesuai dengan asalnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun menjadi landasan yang perlu dipertimbangkan. Perkembangan ilmu pengetahuan setiap tahun akan berubah dan berkembang. Teknologi ilmu pengetahuan pun setiap tahunnya pasti ada teknologi-teknologi yang terbaru yang dapat digunakan oleh guru dalam membantu proses pembelajaran. Seperti halnya video ini merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi untuk mempermudah pembelajaran yang dilakukan. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, terutama pada saat penggalian tema-tema pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses penggalian tema-tema, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, digunakan dengan mudah untuk memadukan mata pelajaran. Artinya, tema yang digunakan hendaknya tidak terlalu luas dan tema yang digunakan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa atau dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Berikutnya, memberi bekal siswa untuk belajar selanjutnya. Tema harus bermakna dan memberi bekal bagi siswa untuk pembelajaran selanjutnya guna mempelajari materi yang akan dilaksanakan. Ketiga, disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Prinsip ketiga ini merupakan penyesuaian antara tema dengan umur atau usia siswa, di mana perkembangan siswa harus diperhatikan dalam proses penggalian tema-tema yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Yang keempat, menunjukkan sebagian besar minat siswa. Tema yang dikembangkan harus menunjukkan sebagian besar minat siswa agar dalam proses pembelajaran siswa memiliki minat yang tinggi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang nyata. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang otentik dengan keadaan siswa, baik dengan lingkungannya di sekolah maupun dengan lingkungan di rumahnya atau dengan lingkungan di luar sekolah. Prinsip yang keenam, mempertimbangkan kurikulum yang berlaku. Tema-tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku saat ini. Kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013, di mana pembelajaran sudah disusun berdasarkan prinsip pembelajaran terpadu dengan model yang nanti akan kita bahas. Prinsip yang terakhir adalah ketersediaan sumber belajar. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kesediaan sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah, di sekolah, atau di lingkungan di luar sekolah. Sumber belajar ini
harus dipertimbangkan dalam penggalian tema-tema yang dilakukan oleh guru. Pada proses pembelajaran pada proses pelaksanaan pembelajaran terpadu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, guru tidak bersikap otoriter dalam pembelajaran. Guru hendaknya bersikap terbuka dan menyenangkan dan tidak selalu melakukan otoriter. Sikap otoriter dalam pembelajaran perlu dilakukan oleh guru, akan tetapi jangan terlalu dominan. Contohnya, guru perlu melakukan sikap otoriter di saat kondisi pembelajaran yang sudah tidak kondusif. Berikutnya, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas, di mana tugas dan tanggung jawab siswa secara individu dan secara kelompok harus diperjelas dalam kegiatan pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok yang tidak jelas akan mempengaruhi proses pelaksanaan pembelajaran yang terpadu. Karena di dalam proses pembelajaran terpadu, ada yang bersifat individu dan ada yang bersifat kelompok di dalam kegiatan pembelajaran, serta tugas yang bersifat individu dan tugas yang bersifat kelompok. Prinsip yang berikutnya adalah guru bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi, guru harus menerima ide-ide yang muncul di dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, yang mungkin guru pada saat melakukan perencanaan tidak terpikirkan dengan ide-ide tersebut. Dan ide-ide itu muncul pada saat proses pelaksanaan, guru harus akomodatif dan guru harus berakomodasi terhadap ide-ide tersebut. Setelah proses pelaksanaan, guru harus melakukan proses penilaian. Penilaian pembelajaran terpadu perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan siswa untuk melakukan penilaian diri. Artinya, guru memberi siswa ruang untuk melakukan dan menilai diri sendiri, serta guru memandu siswa untuk mengevaluasi hasil kerja dan hasil belajar yang telah ia lakukan. Guru harus memandu siswa untuk melakukan penilaian secara individual. Prinsip penilaian yang kedua adalah guru mengajak siswa untuk menilai proses belajar sesuai kriteria keberhasilan kompetensi yang disepakati. Artinya, sebelum proses pembelajaran, guru harus menentukan kriteria keberhasilan kompetensi di awal pembelajaran agar proses penilaian dan melakukan evaluasi diri siswa berjalan dengan semestinya. Berikutnya, manfaat pembelajaran terpadu. Beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu adalah yang pertama, dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Memberikan penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertimbangkan kesempatan transfer pembelajaran. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir, memberikan penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan
transfer belajar. Siswa akan lebih aktif dan otonom dalam pemikiran, membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa, dan akan menjadi transfer pemahaman dari suatu konteks ke konteks yang lainnya. Meningkatkan kerjasama antara para guru dan para siswa, meningkatkan kerjasama antara para guru, para siswa, dan guru dan siswa. Selanjutnya, model-model pembelajaran terpadu ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan topik, dan unit tematis. Robin Forgotti tahun 1991 mengemukakan bahwa terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Model yang pertama adalah model penggalan atau fragmented. Model yang kedua adalah model keterhubungan atau yang disebut connected. Model yang ketiga adalah model sarang atau nested. Model yang keempat adalah model square set atau pengurutan. Model yang kelima shared atau irisan. Model yang keenam adalah wibit atau jaring laba-laba. Model yang ketujuh adalah thread. Model yang ketujuh adalah thread bergalur. Model ke-8 adalah integratif terpadu. 9 model immersed atau terbenam. Dan yang terakhir adalah networked atau jaring kerja. Model yang pertama adalah model fragmented atau penggalan. Model fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Model yang berikutnya adalah model connected atau keterhubungan. Model yang kedua adalah model connected atau keterhubungan. Model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu, seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang. Misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa. Model yang ketiga adalah model nested atau model sarang. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep-konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan sarana pembuahan keterampilan dalam pengembangan daya imajinasi. Daya berpikir logis menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Model yang keempat adalah model sequence atau pengurutan. Model sequence merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Misalnya, topik pembahasannya sejarah perjuangan bangsa dapat dirangkai dengan materi tentang karakteristik kehidupan sosial dalam sejarah perjuangan bangsa yang dibahas. Model yang kelima adalah model bagian atau share atau irisan. Model share merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Misalnya dalam pembelajaran PPKN dapat berkembang tinggi dengan
butir pembelajaran IPS dan bahasa Indonesia. Atau dalam pembelajaran PKN dapat bertumpang tindih dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Model yang berikutnya adalah model Wibit atau jaring laba-laba. Model ini merupakan model yang paling populer. Model ini bertolak pada pendekatan tematis sebagai pemaduan bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Artinya, tema pembelajaran mengaitkan mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika. Model yang ketujuh adalah model TED atau bergalur atau model galur. Model TED merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika. Bentuk TED ini berfokus pada apa yang disebut meta-kurikulum. Model yang ke-8 adalah integrated atau terpadu. Model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi atau utama yang semula dalam mata pelajaran matematika, bahasa, pengetahuan alam, dan IPS agar tidak membuat muatan kurikulum secara berlebihan. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa, IPA, dan IPS agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan. Contoh dalam teks membaca. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan lain-lainnya. Berikutnya, ke-9 adalah immersed. Model immersed dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakainya. Model immersed dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakainya. Pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran model ini. Model yang ke-10 adalah network atau jaringan kerja. Model network merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan. Model network atau jaringan kerja ini merupakan model yang memikirkan kemungkinan adanya pengubahan konsepsi dari pembelajaran, di mana kemungkinan itu ditemui siswa secara langsung. Selain pandangan Robin Forger di tahun 91, di atas, Jacob tahun 1989 mengemukakan 5 pilihan bentuk keterpaduan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu disiplin-based, paralel, multidisciplinary, interdisciplinary, dan integrated. Bentuk disiplin-based adalah bentuk keterpaduan yang bertolak dari mata pelajaran tertentu, misalnya dapat dihubungkan dengan masalah sosial dan politik. Misalnya, topik ekonomi dapat dihubungkan dengan masalah sosial,
ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, model paralel. Bentuk paralel memadukan tema-tema yang sama dalam beberapa mata pelajaran. Bentuk ini mengkondisikan tingkat keterpaduan yang kurang mendalam. Bentuk yang ketiga adalah bentuk multidisciplinary. Bentuk pembelajaran multidisciplinary adalah bentuk pembelajaran sejumlah mata pelajaran secara terpisah melalui sebuah tema. Artinya, pembelajaran yang menggunakan tema tapi dilakukan secara terpisah. Bentuk yang keempat adalah interdisciplinary. Bentuk pembelajaran yang menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam sebuah tema. Kegiatan pembelajaran langsung dalam waktu yang bersamaan. Yang terakhir, bentuk integrated merupakan bentuk pembelajaran yang memadukan sebuah konsep dari sejumlah mata pelajaran melalui hubungan, tujuan, isi, keterampilan, aktivitas, dan sikap. Dengan kata lain, bentuk integrated merupakan pembelajaran antarmuka pembelajaran yang ditandai oleh adanya pemaduan tujuan, kemampuan, sikap, dan dari pembelajaran dari berbagai mata pelajaran dalam topik tertentu secara utuh. Yang terakhir, model pembelajaran terpadu di sekolah dasar yang dapat diterapkan. Model pembelajaran terpadu seperti yang telah dikemukakan oleh Robin Forgotti dan Jacobs di atas tidak semuanya dapat diterapkan di sekolah dasar di Indonesia. Model pembelajaran terpadu seperti yang telah dikemukakan oleh Robin Forgotti dan Jacobs di atas. Model pembelajaran terpadu seperti yang telah dikemukakan oleh Robin Forgotti dan Jacobs tersebut tidak semuanya tepat diterapkan di sekolah di Indonesia. Menurut hasil pengkajian Tim Pengembangan Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 1997, terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang nampaknya paling cocok untuk tepat diterapkan di sekolah dasar di Indonesia. Model yang pertama yaitu model jaring laba-laba atau WIBIT. Model ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Kekuatan model pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah yang pertama, adanya faktor motivasi yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. Yang kedua, model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, model ini mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Dari ketiga kelebihan tersebut, kelemahan pembelajaran terpadu dari jaring laba-laba adalah langkah-langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu jaring laba-laba adalah menyeleksi tema. Artinya, penentuan tema dalam model jaring laba-laba itu amat sangat penting. Dan langkah menentukannya itu amat sangat sulit. Yang kedua, adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial di dalam perencanaan kurikulum. Kelemahan yang ketiga, guru dapat menjaga misi kurikulum. Kelemahan yang keempat adalah dalam pembelajaran, guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep dari tema-tema yang telah disusun.
Model yang kedua adalah model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lainnya. Kekuatan model connected kekuatan kekuatan pembelajaran model connected atau keterhubungan adalah yang pertama, kekuatan model connected yang pertama, model mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran siswa sehingga siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang berfokus pada satu aspek. Konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi diri dan internalisasi pembelajaran. Mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, dan memperbaiki serta mengasimilasi ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Dari kelebihan model connected tersebut, terdapat beberapa kelemahan dari model connected. Yang pertama, berbagai mata pelajaran di dalam model ini tetap terpisah, nampak tidak terikat. Yang kedua, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap berfokus tanpa merentangkan konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. Yang ketiga, usaha-usaha terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide dalam satu mata pelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan lebih global. Model yang ketiga adalah model keterpaduan atau integrated. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antarmuka pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler. Kelebihan model terpadu ini adalah yang memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran, memungkinkan pemahaman antar pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian, serta mampu membangun motivasi. Kelemahan model ini adalah model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. Model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri, menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Model ini menghendaki tim antar pelajaran yang terkadang sulit dilakukan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Itulah terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk kalian yang sedang menempuh mata kuliah pembelajaran terpadu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar video yang saya buat lebih berkualitas dan lebih bermakna untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, sampai ketemu. Demikian itulah sekian video saya kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk jangan lupa subscribe, like dan komentar jangan lupa like dan subscribe serta tinggalkan komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Silahkan komen di bawah untuk memberi masukan agar pengembangan video ini semakin bagus ke depan. Jangan lupa subscribe dan like video ini agar channel ini semakin bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa masukkan saran ke dalam kolom komentar agar video selanjutnya bisa lebih bagus. Dan jangan lupa subscribe dan like agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.